Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya, masih di seputar penerimaan peserta didik baru ya, atau PPDB Jatim tentunya untuk tahun 2023. Nah, teman-teman, yang perlu dipahami di sini nanti kita akan membahas ya, khusus untuk di jenjang SMA atau SMK negeri ya, tahun 2023. Tahun pelajaran 2024 khusus untuk Provinsi Jawa Timur ya. Dan di sini teman-teman jangan sampai kelewat ya. Di sini sudah tertera ya bahwa teman-teman harus mencatat bahwa untuk jadwal-jadwal penting apa yang harus dilakukan oleh sekolah dan juga apa yang dilakukan oleh siswa ya, dan terkait dengan beberapa informasi. Yang pertama di sini ada jadwal untuk entry nilai rapor ya oleh oleh SMP atau MTS atau sekolah sederajat, yang mana bahwa nantinya ya nilai rapor ini memang sangat penting ya untuk jalur prestasi nilai akademik, yang mana nanti untuk nilai itu ya dientrikan oleh sekolah dan siswa. Nah, di sini ada di poin 2 yaitu jadwal verifikasi nilai oleh siswa. Jadi ini ada poin 1, nanti ada poin 2. Jadi teman-teman harus melihat jadwalnya kapan sih sekolah itu harus melakukan entry dan siswa kapan harus melakukan verifikasi nilai rapor. Nah, berikutnya di proses berikutnya nanti ada juga proses pengambilan PIN ya. Jadi PIN ini sangat penting. Ketika siswa ini tidak memiliki PIN, maka siswa tidak bisa mengikuti PPDB Jatim, atau dalam kata lain siswa ini tidak bisa mengikuti pendaftaran ya. Terus berikutnya di sini ada jadwal simulasi pendaftaran ya. Perlu diketahui bahwa nanti di PPDB Jatim sebelum pendaftaran asli ya itu ada simulasi pendaftaran, tetapi perlu dipahami teman-teman bahwa simulasi ini tidak untuk semua jalur ya. Jadi tidak untuk semua jalur ya. Yang terakhir, yang terpenting di sini adalah jadwal pendaftaran. Ini teman-teman jangan sampai kelewat ya di poin jadwal pendaftaran, karena kalau teman-teman kelewat dari jadwal pendaftaran, tentunya teman-teman tidak bisa mengikuti di jalur tersebut. Nah, yang perlu pahami di sini nanti ada 5 tahap ya, dan juga ada 7 jalur. Nanti kita akan bahas ada 5 tahap apa sih, dan juga ada 7 jalur apa. Dan yang terakhir, jangan sampai teman-teman lengah ya, karena setelah teman-teman itu melakukan pendaftaran, teman-teman itu diterima, masih ada satu kewajiban kalian yang harus kalian penuhi, yaitu adalah daftar ulang ya. Jadi teman-teman catat jadi ini ada rangkaian atau jadwal penting dalam PPDB Jatim tahun 2023 ini. Sebelum teman-teman melanjutkan ya, kita akan membahas apa saja sih jadwal penting ini. Teman-teman, kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Jadi ada beberapa rangkaian terkait dengan jadwal khususnya di PPDB Jatim tahun 2023 ini. Yang pertama ya, kita masih merujuk ya pada Juknis ya, atau petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas ya Pendidikan Provinsi Jawa Timur ya. Di sini sudah dijelaskan di dalam Juknis bahwa untuk jadwal PPDB Jatim itu sudah ada jadwalnya ya. Kita mulai dulu dari tahapan ya. Jadi untuk dalam pendaftaran ya, PPDB Jatim ini terbagi menjadi 5 tahap teman-teman ya. Ada tahap 1 ya, ada tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan juga tahap 5. Nanti kita akan bahas di video berikutnya terkait dengan tahap dan jalur. Di dalam tahap di sini ada jalur ya. Nah, di sini saat tadi menyebutkan ada 5 tahap ya, dan juga ada 7 jalur ya. Nah, ini masih sama antara tahun 2022 dengan 2023 ya. Di dalam tahap 1 ini ada 3 jalur ya. Di tahap 2 ada 1 jalur, tahap 3 ada 1 jalur, tahap 4 1 jalur, tahap 5 ada 1 jalur. Jadi ada 5 tahap dan juga 7 jalur. Nanti kita akan bahas di video kita berikutnya terkait dengan tahap dan jalur. Oke, sekarang kita akan fokus yang pertama. Jadi untuk jadwal PPDB ini kita bagi menjadi berapa ya? 7 bagian teman-teman ya. Ada 7 bagian yang perlu kalian pahami. Yang pertama di sini adalah untuk informasi umum ya. Jadi untuk waktu pelaksanaan di sini dijelaskan saat ini ya. Saat ini masih dalam proses sosialisasi Juknis PPDB Jatim ya, yang mana sudah ada untuk jadwal-jadwal sosialisasi sekolah, dinas ya, dan seterusnya. Memang untuk sosialisasi ini masih nanti Februari sampai dengan Mei ya. Jadi ini sosialisasi terkait dengan SMP ya, MTS, terus SMA, SMK ya, dan seterusnya ya. Yang berikutnya poin 2, nah ini adalah
poin penting ini untuk sekolah SMP atau sederajat, ya SMP atau sederajat. Yang pertama, teman-teman, di sini ada entry, verifikasi, dan pembetulan nilai rapor. Nah, ini yang poin A. Ini dilakukan oleh sekolahnya ya. Jadi entry nilai rapor oleh kepala sekolah SMP atau sederajat. Jadi ini sekolahnya. Nanti teman-teman bisa melakukan konfirmasi ya, apakah nilai-nilai itu sudah diinputkan atau belum, yaitu tanggal 5 sampai 8 Juni 2023 ya. Jadi kalau entry sekolah itu sudah melakukan entry nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Berikutnya kita fokus di poin 2. Di sini ada verifikasi nilai rapor. Nah, ini dilakukan oleh siswa. Jadi siswa itu mulai melakukan kegiatan PBDB itu mulai tanggal 8 sampai 9 Juni 2023. Jadi setelah sekolah itu entry nilai rapor, baru siswa itu melakukan verifikasi apakah nilai yang sudah dientrikan itu betul atau tidak. Paham ya? Terus yang berikutnya, jika di poin B ini ya, jadi siswa itu ketika ada nilai yang salah ya, ketika dicek di tanggal 8 sampai 9, ini segera menghubungi sekolahnya lagi. Ya, menghubungi sekolahnya lagi jika ada kesalahan nilai ya. Jadi nanti sekolah langsung melakukan pembetulan. Setelah itu teman-teman bisa melakukan verifikasi ulang terkait dengan verifikasi nilai rapor. Nanti kita buatkan videonya untuk verifikasi nilai rapornya. Paham ya? Yang poin kedua, nah di sini ada pra pelaksanaan PBDB ya. Nah, untuk pra pelaksanaan PBDB ya, di sini ada 2 poin teman-teman. Di sini ada pengambilan PIN ya. Nah, pengambilan PIN teman-teman tidak boleh kelewat ya. Jadi PIN itu diambil 12 Juni sampai 2 Juli 2023. Ingat ya, jadi semua siswa ya, calon peserta didik baru itu wajib memiliki PIN yang digunakan untuk melakukan pendaftaran. Paham ya? Nah, terus berikutnya teman-teman, di sini ada latihan pendaftaran ya. Latihan pendaftaran ini tidak di semua jalur ya. Biasanya hanya di tahap 2 sampai di tahap 5 ya. Jadi ada di jalur Yunasi sama di jalur prestasi nilai akademik ya untuk latihan pendaftarannya. Untuk tahap 1 ya, itu di jalur afirmasi, perbinaan tugas orang tua, dan juga di jalur prestasi lomba ini biasanya tidak ada latihan pendaftarannya ya. Jadi nanti sebelum daftar di tahap 2 dan seterusnya, kalian bisa melakukan simulasi atau latihan pendaftaran pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juni 2023 ya. Jadi waktunya sangat cepat teman-teman ya, hanya diberikan waktu 2 hari saja. Ini ke bagian 2 ya. Nah, berikutnya ini di bagian 3. Nah, ini yang bagian terpenting teman-teman ya. Ini sudah mulai tahap pendaftaran ya. Jadi teman-teman yang ingin daftar di tahap 1 ya, misalkan punya mau ikut di jalur afirmasi ya, perpindahan tugas orang tua, maupun di jalur prestasi lomba, ini pendaftarannya hanya 2 hari ya, tanggal 19 sampai dengan 20 Juni 2023. Jadi teman-teman jangan sampai lengah, karena mengingat bahwa teman-teman ini jadwalnya sangat mepet ya, hanya 2 hari saja ya. Misalkan mau daftar di jalur afirmasi, afirmasi itu apa ya? Misalkan yang punya KIP, punya KKS, dan seterusnya, ataupun mungkin orang tuanya ya, yang melakukan perpindahan tugas orang tua, ataupun prestasi hasil lomba ya, memiliki prestasi, silahkan nanti ikut pendaftaran di tahap 1 ya. Nanti ada pendaftaran, ada penutupan, verifikasi dan validasi oleh sekolah, ada pengumuman ya, ini nanti teman-teman diterima atau tidak. Cetak bukti penerimaan, nah ini wajib dicetak ya pada tanggal ini. Terus berikutnya daftar ulang bagi rekan-rekan yang diterima ya, paham ya. Dan yang perlu diketahui bahwa jadwal daftar ulang ini setelah teman-teman mencetak bukti langsung daftar ulang di sekolahnya masing-masing ya. Jadi ini berbeda dengan tahun 2022 kemarin ya. Kalau tahun 2022 itu daftar ulangnya serentak ya, tetapi kalau untuk tahun 2023 ini daftar ulangnya ini setelah pengumuman ya, setelah pengumuman langsung melakukan daftar ulang. Paham ya? Nah, kita lanjut di bagian 4 teman-teman ya. Nah, ini untuk jadwal yang kedua. Jadi misalkan tidak diterima di tahap 1, teman-teman masih memiliki kesempatan untuk daftar di tahap 2 ya. Nah, di tahap 2 ini ada jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMA. Jadi bagi adik-adik yang mau daftar di jalur SMA ya, itu bisa ikut di tahap ini ya. Ada prestasi nilai akademik dan juga nanti di jalur Yunasi. Nah, seperti yang kita sampaikan ya, jadi di sini nanti juga sama ya, ada pendaftaran ya. Ingat ya, hanya 2 hari saja, 24 sampai dengan 25. Nanti ada penutupan ya, pengumuman, cetak bukti, dan juga ada daftar ulang ya. Silahkan dicatat untuk jadwal-jadwal penting bagi adik-adik yang mau ikut di jalur prestasi nilai jenjang SMA. Terus yang berikutnya di bagian 5 teman-teman ya, di sini ada jalur Yunasi SMK ya. Nah, ini di jalur Yunasi SMK teman-teman,
bagi adik-adik yang mau daftar di jalur SMK. Jadi nanti tidak ada pilihan sekolah untuk SMA ya, karena semuanya ini adalah untuk jalur SMK. Sama ya. Untuk pendaftaran nanti ada tanggal 27 sampai dengan 28 ya, waktunya hanya 2 hari. Nah, ini semua kegiatan dilakukan secara online ya. Jadi nanti kita share ya link untuk pendaftaran PPDB-nya ya. Yang offline ya itu hanya ketika kalian melakukan daftar ulang, itu offline. Jadi teman-teman langsung datang ke sekolahnya. Paham ya? Ini nanti untuk jadwal pendaftaran jalur Yonasi SMK. Yang berikutnya di poin 6, di sini ada untuk pendaftaran di jalur Yonasi SMA. Jadi ini nanti semua adik-adik yang mau daftar di jenjang SMA ya, jadi bisa mengikuti di 2 jalur ya. Baik itu di jalur Yonasi maupun di jalur prestasi nilai akademik. Ini juga pilihannya hanya muncul SMA ya. Jadi SMK tidak ada ya, paham ya? Nanti untuk pendaftaran ini tanggal 1 sampai dengan 2 Juli ya, ada penutupan, pengumuman, cetak bukti dan juga daftar ulang. Di sini sudah tertera jadwalnya. Dan yang terakhir teman-teman, ini setelah ini tidak ada lagi ya. Jadi ini ke bagian 7 ya. Nah, ini di tahap 5, ini adalah tahap terakhir. Ya, ini di tahap 5 ya. Jadi di tahap 5 ini adalah tahap terakhir, ya ini ada di jalur prestasi nilai akademik, ini khusus di jenjang SMK. Jadi jenjang SMA sudah selesai ya di jalur Yonasi dan juga di jalur prestasi nilai akademik, atau teman-teman yang ikut di tahap 1 ya. Nah, di sini teman-teman ini hanya khusus untuk jenjang SMK. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak diterima di tahap 1, 2, 3 maupun tahap 4 masih ada satu kesempatan untuk ikut di jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Dan terakhir pendaftaran, ingat ya, ini terakhir pendaftaran tanggal 4 sampai dengan 5 Juli 2023 ya. Di sini ada penutupan, pengumuman, cetak bukti penerimaan ya ketika kalian diterima, dan yang terakhir adalah daftar ulang di SMK tujuan ya. Dan ingat teman-teman ya, bahwa jadwal ini sudah ditata sedemikian rupa sehingga teman-teman silahkan dicatat teman-teman mau ikut di jalur dan di tahap berapa ya. Terus terkait dengan informasi, teman-teman bisa cek saja ya secara langsung ya. Di sini kita sudah membuatkan informasi di PPDB Jatim ya. Di sini seperti biasa teman-teman cek aja di mastiukadea.com. Di sini ada PPDB ya, pilih aja PPDB 2023 ya. Nah, terkait dengan jadwal, kemarin kita sudah mengupload ya informasi terkait dengan jadwal di sini ya. Nah, di sini ada jadwal PPDB Jatim ya. Di sini sudah ada terkait dengan jadwal-jadwal kapan, sehingga teman-teman bisa mengingat ya bahwa oh ternyata ada jadwal-jadwal yang harus kalian ikuti ya, mulai dari di tahap 1 ya sampai dengan di tahap 5 ya. Jangan sampai teman-teman nanti terlewatkan ya, sehingga teman-teman tidak bisa mengikuti PPDB Jatim tahun 2023 ini. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.